Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berharga ini kita senantiasa mengingatkan diri kita agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah, menjadi hamba Allah senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, hamba yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, dan hamba yang senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa hari ini kita berada di Jumat yang terakhir di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Waktu begitu cepat berlalu. Seakan-akan kemarin kita baru mengawali bulan Ramadan. Namun tak terasa Ramadan tinggal hitungan beberapa hari saja. Oleh karena itu, berbahagialah bagi siapa saja yang selama ini telah memaksimalkan dirinya untuk memperbanyak ibadah dan amal salih, dan tentu bagi siapa saja yang merasa belum maksimal di dalam beribadah dan beramal salih, masih ada waktu hari-hari yang tersisa yang tentunya harus lebih dimaksimalkan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya tolak ukur baik atau buruknya amal itu dapat dilihat bagaimana penghujungnya. Sebagaimana kita hidup di dunia, maka bagaimana akhir hayat kita, itulah akhir hayat yang sangat menentukan sukses atau tidaknya hidup kita di dunia. Begitu pula di akhir-akhir Ramadan ini adalah menjadi akhir-akhir yang sangat menentukan. Apakah Ramadan kita menjadi Ramadan yang sukses, atau sebaliknya Ramadan kita menjadi Ramadan yang gagal. Tentu seorang mukmin, setiap dari kita ingin agar Ramadan kita adalah Ramadan yang sukses, yaitu Ramadan yang dapat
menjadikan kita hambanya yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana inilah yang diharapkan Allah di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan puasa Ramadan Allah punya harapan besar. Pasca Ramadan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Pasca Ramadan kita menjadi hambanya yang taat kepada Allah. Pasca Ramadan kita menjadi hambanya yang senantiasa tunduk patuh hanya kepada Allah, senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, dan senantiasa totalitas untuk menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan bagikan sebuah bengkel yang memperbaiki. Ketika ada mobil, ada kendaraan, sepeda motor, yang dimana mobil atau motor ini rusak, ketika dimasukkan ke dalam bengkel, diservis, diberikan pelayanan yang terbaik, maka sudah seharusnya mobil ini akan menjadi lebih baik. Seharusnya sepeda motor ini akan dapat diperbaiki. Ketika mobil dan motor itu dapat diperbaiki, inilah tanda bahwa bengkel ini adalah bengkel yang sukses dan berhasil. Namun apabila sebaliknya, ketika mobil atau sepeda motor dimasukkan ke dalam bengkel, diservis, namun tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, tidak ada perbaikan, bahkan semakin buruk, maka ini menjadi tanda bahwa bengkel ini adalah bengkel yang gagal di dalam memperbaiki. Begitu pula Ramadan. Selama 1 bulan kita dibiasakan untuk senantiasa taat kepada Allah. Kita dibiasakan untuk senantiasa menjaga perilaku dan sikap kita. Kita dibiasakan untuk senantiasa menjaga tutur kata kita. Bahkan kita dibiasakan untuk rajin hadir sholat berjamaah ke masjid. Kita dibiasakan untuk baca Al-Quran. Kita dibiasakan untuk memperbanyak sedekah dan amal salih. Maka sudah seharusnya nilai-nilai kebaikan ini dapat memperbaiki diri kita. Nilai-nilai kebaikan ini sudah seharusnya menjadikan kita hamba Allah yang semakin baik, yang semakin taat kepada Allah, yang semakin baik dalam sikap perilakunya dan tutup ucap berkatanya. Semakin mulia dirinya di sisi Allah, dan dia lebih mulia juga di sisi manusia. Manakala ada perbaikan dalam diri seorang hamba, maka inilah menjadi tanda bahwa Ramadan kita adalah Ramadan yang sukses, Ramadan yang dapat memperbaiki diri kita, yang dapat menjadikan kita hamba Allah yang semakin taat, menjadikan hamba Allah yang semakin rajin di dalam hadir berjamaah. Pasca Ramadan kita menjadi semakin rajin datang ke masjid. Pasca Ramadan kita semakin rajin membaca Al-Quran. Pasca Ramadan kita semakin rajin berpuasa. Pasca Ramadan kita semakin bertakwa dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Ramadan yang sukses, Ramadan yang berhasil, Ramadan yang dapat membentuk dan sikap pribadi diri kita semakin baik dari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang sangat menentukan. Dan kita tinggal beberapa hari saja berpuasa. Saat ini hari Jumat, besok hari Sabtu, dan dosanya hari Ahad akan menjadi hari yang terakhir di mana kita melaksanakan ibadah syiyam di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Dan boleh jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir.
Tidak ada kepastian dan kita tidak bisa memastikan bahwa di tahun depan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan kita nggak tahu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan di tahun depan manakala kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, ada nasihat yang sangat berharga dari seorang ulama besar yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau, kitab Lataiful Ma'arif, beliau memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita agar kita lebih memaksimalkan diri kita, terutama di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba Allah, inna syahra Ramadan qad azama 'ala rahil. Wahai hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan ini sudah bersiap-siap akan pergi dan meninggalkan kita. Bulan Ramadan ini tidak lama lagi akan meninggalkan kita, akan pergi. Falam yazidum illa qalil, dan tidaklah tersisa kecuali hanya waktu yang sedikit saja. Hanya beberapa hari lagi saja kesempatan kita untuk beribadah dan beramal soleh di bulan yang mulia. Kemudian beliau mengatakan, faman ahsana fihi fa'alaihi tamam. Barang siapa yang selama ini telah menyempurnakan, dia telah memaksimalkan berbuat baik di bulan Ramadan, dia telah berusaha berbuat baik dalam sholatnya, dalam baca Al-Qur'annya, dalam amal soleh yang lainnya, fa'alaihi tamam, maka hendaklah ia menyempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakan ibadah yang wajib kita? Tentu menyempurnakan ibadah yang wajib adalah dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah, yang selama ini kita telah memaksimalkan diri kita untuk kita senantiasa menjaga sholat kita yang 5 waktu. Maka kita harus memaksimalkan diri kita untuk menghidupkan sholat-sholat yang sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, dan sholat-sholat yang lainnya. Begitu pula ketika selama ini kita telah bersedekah, beramal salih, atau bagi hamba Allah yang kaya telah mengeluarkan zakatnya, fa'alaihi tamam, maka hendaklah ia sempurnakan dengan infak atau sedekah yang bersifat sunnah, yaitu dengan memberikan hadiah, dengan berwakaf, dengan bersedekah kepada fakir dan miskin dan kepada du'afa. Dan ini ada cara kita untuk lebih menyempurnakan ibadah dan amal saleh kita. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, wa man farada fihi falyukhtimhu bil husna. Dan barang siapa yang selama ini telah menyia-nyiakan Ramadan, dulu kita sebelum masuknya bulan Ramadan kita selalu berucap dan berkata pengen ketemu dengan Ramadan, sudah kangen dengan bulan Ramadan, ingin beribadah di bulan Ramadan, ingin salat qiyam Ramadan, kangen dengan salat tarawih, dan ingin dengan suasana-suasana Ramadan. Namun ternyata ketika kita bertemu dengan Ramadan, kita tidak berbuat apa-apa. Faman farata minhu fa'alaihi falyukhtimhu fil husna. Barang siapa yang selama ini telah menyanyiakan Ramadan, selama 28 hari ini telah menyanyiakan Ramadan, falyukhtimhu bil husna, maka hendaklah dia dapat menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah. Hendaklah dia dapat mengakhiri Ramadan ini dengan akhir-akhir yang baik, akhir yang penuh dengan ibadah dan amal salih, akhir yang penuh dengan ketaatan, sebagaimana ini adalah menjadi tolak ukur bagaimana kebaikan akhir hayat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika seorang hamba di akhir hayatnya dia taat kepada Allah, dia rajin beribadah, rajin beramal salih, rajin salat, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah, berinfak, maka dialah yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Dan siapa yang sebaliknya di akhir hayatnya justru bukan dia semakin rajin beribadah kepada Allah, namun semakin rajin bermaksiat, tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah baca Al-Quran, dan apalagi dengan ibadah dan amal soleh yang lain, maka ini pertanda bahwa seorang hamba mengakhiri hayatnya dengan su'ul khatimah. Dan begitu pula dengan Ramadan kita. Siapa saja yang beberapa hari ke depan ini, yang tinggal menghitung hari, tinggal 2 hari kita berpuasa, siapa yang selama 2 hari ini memperbanyak ibadah dan amal salih, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran, maka dialah yang mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khatimah. Adapun sebaliknya, siapa yang justru semakin malas beribadah kepada Allah, semakin malas untuk hadir ke masjid, semakin malas untuk membaca Al-Quran, bahkan tidak sedikit dari sebagian kaum muslimin yang justru semakin berakhirnya Ramadan, bukannya ia semakin dekat dengan Allah, namun ia disibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi. Dia disibukkan dengan mencari pakaian atau baju-baju yang digunakan untuk berlebaran, atau sibuk mencari kue-kue yang digunakan untuk menyuguhi tamu. Dan seharusnya hal itu dapat kita lakukan di waktu-waktu yang lain. Apalagi rela meninggalkan sholat tarawih yang tinggal 2 malam saja ini, hanya untuk demi kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hari-hari inilah hari-hari yang menentukan, dan Allah Subhanahu wa taala berharap agar kita semakin baik dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahya bihadhil ummah man darasa min millati Ibrahim wa sammana al-muslimina min qablu fi kitabil karim. Ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wa atubu ilayhi wa atawakkalu ilayhi wa altaji'u fi jami'i umuri ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, marilah pasca Ramadan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan kita menjadi hamba Allah yang semakin rajin beribadah kepada Allah. Karena saya memiliki kekhawatiran, jangan-jangan kita termasuk yang taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Pasca Ramadan kita tidak lagi taat kepada Allah. Jangan-jangan kita termasuk yang datang ke masjid hanya di bulan Ramadan. Pasca Ramadan masjid tidak lagi kita datangi. Jangan-jangan kita termasuk yang baca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Pasca Ramadan kita tidak lagi baca Al-Quran. Dan jangan-jangan kita hanya berpuasa di bulan Ramadan. Pasca Ramadan kita tidak menghidupkan dengan puasa-puasa yang sunnah.
Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal pasca Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kaka'annama shama ad-dahra." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shama ad-dahra, maka dia seakan-akan telah berpuasa 1 tahun penuh. Maka ini adalah sunnah yang agung, sunnah yang mulia. Hendaklah kita hidupkan sunnah ini. Pasca Ramadan kita menghidupkan bulan Syawal dengan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Pasca Ramadan kita hidupkan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan Jumadal Ula, bulan Jumadal Tsaniyah, bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun depan. Maka jagalah keimanan kita, jagalah ketaatan kita, jagalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal muhimmat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah diri kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, teman dan sahabat kami. Selamatlah kami ya Allah dari azab neraka-Mu ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.